بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور المحدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخوة الإيمان رحمنا ورحمكم الله. الحمد لله، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. وثانيا، فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Saudaraku seiman, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di kota Depok, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Kemudian yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. نواصل في درسنا من كتاب شرح الأربعين النووية. Kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-36. Hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, a'malul birri wa jazaa'uhu. Hadis ke-36, yaitu perkara-perkara kebaikan dan balasan orang yang mengerjakan perkara kebaikan. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin qurbatan
min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yawmal qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Hadis yang ke-36 dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang dia mempermudah, membantu, meringankan urusan seorang mukmin ketika di dunia, maka balasannya apa? Naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia mempermudah, meringankan, menangguhkan, menolong urusan seorang mukmin di dunia, urusan dunia, dipermudah. Kalau dia punya hutang piutang, maka hutang piutangnya diringankan, ya. Mungkin bayarnya dia nggak bisa tepat waktu, dikasih waktu lagi, ya. Atau yang sekarang terdampak gempa bumi dan lain sebagainya, datang teman-teman dari Masjid Ar-Riyadh berbondong-bondong dengan segenap segala apa yang dimilikinya, kemampuan potensi yang dimilikinya, mempermudah urusan manusia di sana, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah akan mempermudah urusan dia, ya. Naam. Jadi inilah ketika kita banyak sering membantu kaum muslimin, kaum mukminin, kita bantu dimudahkan urusannya. Ketika orang yang punya hutang, hutangnya mungkin ketika sudah nggak bisa bayar, ya sudahlah, ana maafkan, ana anggap lunas karena sudah nggak mampu bayar, ya. Naam. Jadi seorang mukmin, ya, lebih spesifik mukmin, ya, daripada muslim. Seorang mukmin ketika dia mengetahui kondisi saudaranya memang dia lemah dari sisi ekonominya,
memang dia sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja tapi tidak mencapai target untuk bisa membayar hutang karena mungkin habis untuk dimakan dia sekeluarga, buat bayar kontrakan, bayar sekolah anaknya, bayar listrik, bayar apalagi anaknya masih kecil harus butuh susu, pampers dan sebagainya, ya, sehingga uang tidak pernah terkumpul untuk bisa bayar hutang. Nah, maka ketika seorang mukmin dia bisa melihat dzuruf saudaranya, kekurangan dari saudaranya, maka alangkah indahnya kalau dia ya memberikan ya kelapangan. Sudah, jangan ngobrol sendiri. Nah, ya. Jadi man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, ya, barang siapa yang dia membantu, mempermudah, menolong, meringankan, menangguhkan, ya, tidak hanya hutang. Disebutkan oleh sebagian para imam, di antaranya apa? Urusan dunia. Mungkin ada orang yang dia masuk penjara karena mungkin kasusnya tidak tepat, kan sekarang banyak kasus yang bisa dimainkan, ya. Mungkin kita melihat ada orang yang dia masuk penjara karena, atau mungkin yang realita yang sering kita lihat, orang mencuri karena dia terpaksa, karena bininya mau lahiran dia nggak ada duit, terpaksa dia mencuri, ya. Ala kulli hal masih ada orang-orang yang baik, ya, jaksa-jaksa yang baik yang membebaskan, dan orang yang ketika barangnya dicuri memaafkan. Maka orang-orang semacam ini yang dia akan mendapatkan pertolongan kemudahan Allah di yaumil qiyamah, ya. Naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan urusan manusia di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan dia di yaumil qiyamah, ya. Orang yang terlilit hutang, orang yang dia masuk penjara karena kasusnya kasus yang kemanusiaan, ya, jangan kasusnya narkoba, kasusnya dia berzina, atau dia kasusnya korupsi dan sebagainya. Orang-orang semacam itu ya nggak bisa dibantu, dibaikin, ya. Tapi ada kasus-kasus yang dia mungkin dia dimasukkan penjara karena tidak sesuai dengan pasalnya, ya, atau mungkin karena dia mencuri karena terpaksa. Ya, zaman waktu sekolah online daring itu ada beberapa orang tua bapaknya mencuri HP. Kenapa? Karena nggak punya HP. Karena permintaan sekolah harus lewat handphone online, maka bapaknya nyuri. Ya. Kasus-kasus semacam ini ketika dia dipermudah oleh penegak hukumnya atau oleh korbannya, dimaafkan, maka orang-orang ini kelak di yaumil qiyamah urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di dalam urusan dunia ini, ya, hidup di dunia ini ya begini-begini aja. Apa sih urusan dunia? Nah, artinya janganlah kita ini mempersulit, ya, dengan memberikan intimidasi, ancaman, teror seperti pinjol. Pinjol ini orang-orang yang zalim, ya, orang yang zalim yang dia meretas HP seseorang, kontak di dalam HP semuanya diambil, kemudian diteror kontak yang ada, ya. Nah, ala kulli hal, ya, hadis ini berkenaan dengan menolong, meringankan beban manusia ketika di dunia. Karena Rasulullah mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, dari segala kesulitan manusia ketika di dunia, ya. Atau mungkin di jalan kita melihat ada orang dan sebagainya, walhasil banyak orang yang susah di dunia ini, ya. Di dunia ini banyak orang susah. Nah, orang kaya diuji oleh Allah dengan hartanya.
Jangan dianggap alhamdulillah anak kaya, nikmat hidup saya nikmat. Bukan nikmat, ujian. Orang diberikan harta melimpah oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hartanya diperoleh, kemana diinfakkan hartanya, dikeluarkan kemana, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, ya. Orang punya anak, tidak punya anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia mempermudah dari segala bentuk kesulitan, ya, manusia ketika di dunia, orang yang membantu dia akan dipermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah dari orang yang kesusahan, kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang mempermudah, meringankan, menolong, membantu orang yang sedang kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang membantu, yang menolong baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan hartanya, Rasulullah mengatakan Allah akan mempermudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Double, dikasih double pahalanya. Ya. Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan urusan dia di dunia ataupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah akan menutupi aibnya. Ya. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim di dunia, satarahallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aibnya seorang muslim ketika di dunia, Allah akan menutupi aibnya dia di dunia dan di akhirat. Ya. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim ketika di dunia, Allah akan menutupi aibnya dia di dunia dan di akhirat. Semua orang punya aib. Apalagi di zaman sekarang dengan mudahnya orang akan dipantau lewat gadgetnya. Ya. Semua orang punya aib. Semua orang punya zallah, ketergelinciran. Ya. Tapi di sini perlu ditafsil. Perlu kita perinci. Kalau dalam urusan agama, kalau ada seorang tokoh, seorang dai yang dia menyeru kepada kesesatan, maka boleh untuk kita menerangkan, membongkar kebobrokan dia, dan ini bukan aib. Ya, kalau dia seorang tokoh agama, pokoknya dia orang yang kondang, yang dia menebarkan kesesatannya, maka boleh untuk kita menerangkan kesesatannya. Cukup menerangkan dengan kesesatannya. Dan ini bukan aib, karena sebagian orang menganggap bahwasanya nggak boleh, itu aib. Nggak ada aib. Ya, menerangkan kesesatan manusia dari jalannya Allah itu bukan aib. Ya, cukup yang dibongkar adalah kesesatan dia, baik ucapan atau perbuatan dia. Ya, nah. Jadi bukan aib, sekali lagi ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia kerjaannya itu nggak pasti, nggak jelas. Kerjaannya itu ya selalu mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, dibungkus dengan agama, ya. Lalu dia
mendatangi personal atau lewat WA kalau zaman sekarang, alat komunikasi didekatin sebagainya, lalu dia akan menebarkan penyakit, ya, penyakit yang itu tidak akan bisa sembuh illa man rahimahullah. Ya, penyakit manusia ini ada penyakit sosial. Nah, ada orang yang kerjaannya suka ngutang dan hobinya ngutang, dan itu dijadikan pekerjaan dia, ngutang itu, ya. Nah, manusia semacam ini boleh untuk kita sebarkan, hati-hati dengan si fulan, kerjaannya ngutang, ya. Nah, kenapa? Karena biar tidak banyak korban yang akan berguguran dan berjatuhan. Karena daripada ngasih dia ngutangin orang yang gak jelas, bayarnya juga gak bakal bayar, lebih baik kasihkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ya, boleh untuk kita terangkan kebobrokan orang semacam ini, ya, karena ini penyakit sosial. Jadi karena ini sudah berbentuk penyakit, maka supaya penyakit ini tidak menyebar dan menular, maka boleh untuk kita terangkan kepada manusia, hati-hati dengan si fulan. Nah, qala wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Ya. Wallahu fi 'auni al-'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut suka menolong orang lain. Ya. Alhamdulillah, ya teman-teman Masjid Ar-Riyad, Masya Allah, punya orang-orang yang tangguh, ya, yang mereka siap bergerak untuk membantu kaum muslimin yang dekat ataupun yang jauh. Mereka bergerak dengan sigap, ya. Alhamdulillah, ini satu bentuk karunia kenikmatan dari Allah, punya tempat masjid yang Masya Allah, kemudian punya orang-orang yang Masya Allah, ya, ketika ada kaum muslimin butuh bantuan, cepat bergerak cepat, ya. Orang-orang semacam ini yang dibutuhkan, ya, karena kesusahan ketika di awal itu lebih menyakitkan, ya. Ketika orang kena gempa bumi, rumahnya hancur, hujan, kehujanan, panas, kepanasan, malam kalau tidur kedinginan, ya, mereka bingung mau ngapain, nggak tahu. Di saat permulaan terjadi musibah itulah, itu semacam air yang sejuk ketika di padang pasir yang terik dan panas, ya, bisa menghilangkan dahaga. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah, ya, teman-teman kita di Masjid Ar-Riyad punya tim yang tangguh, alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan bisa istiqamah dan bisa terus menebarkan kebaikan kepada kaum muslimin di seluruh penjuru negeri ini. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang meniti, menempuh jalan yang di dalamnya terdapat ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Jalan menuju surga hanya bisa diperoleh dengan apa? Menuntut ilmu agama. Nah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, yaitu di masjid, ya. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, di masjid Allah, yatluna kitab Allah,
mereka saling mempelajari ilmu agama Allah. Ya, yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Qur'an, mereka baca hadis Rasulullah. Mereka saling mempelajari ilmu agama ini, ya, saling mempelajari. Wa yatadarasuna fima bainahum, mereka saling belajar, ya, saling murajaah dan sebagainya. Atau seperti ini, ada yang duduk, ada yang mengajar, ada yang mendengarkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazzalat alaihimus sakinah. Orang yang mau duduk belajar di masjid, baca Al-Quran, dia baca hadis, duduk saling belajar, mau duduk di masjid, kecuali dia akan diturunkan, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mungkin teman-teman, bapak-bapak, ya, para pengusaha yang stres di jalan atau stres kerjaan di kantor, ya, karena hidup di kota megapolitan seperti Jakarta dan sekitarnya ini tingkat stresnya itu lebih tinggi, ya. Maka alangkah indahnya kalau tahu dia bahwasanya kalau dari kantornya di Sudirman, di Kuningan, pulang ke Depok bisa sampai rumah jam 8 malam atau mungkin jam 9 malam. Ya, kemudian di sekitar Kuningan atau Sudirman ada masjid yang di situ ada kajian, yang di situ di dalamnya ada kajian. Duduk dari maghrib sampai isya, habis isya pulang, ya kan? Lebih berfaedah daripada dia harus berhimpit-himpitan di busway atau mungkin berhimpit-himpitan di kereta, ya, yang tidak ada faedahnya dan sebagainya. Justru madaratnya mungkin lebih banyak karena ikhtilat dan sebagainya, ya. Nah, maka alangkah baiknya kalau dia mau duduk di masjid yang di situ ditegakkan ada yang mengajarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, karena dijanjikan oleh Rasulullah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali dia akan diberikan ketenangan, ya, dalam hatinya, dia akan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian didoakan oleh para malaikat, kemudian Allah akan menyebutkan orang tadi, disebutkan oleh Allah, di sekitar Allah itu ada malaikat-malaikat. Lihatlah si fulan, Masya Allah dia duduk di masjid, ya. Naam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, ya, disebut, dipuji, ya, Allah Subhanahu wa taala memuji di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku mau duduk di rumahku, ya. Wa man bata'a bihi 'amaluhu, barang siapa yang amalannya lambat, lam yusri' bihi nasabuhu, barang siapa yang amalannya lambat, kata Rasulullah, maka nasabnya tidak akan bisa menolong, tidak akan bisa mempercepat walaupun dia memiliki nasab yang mulia, ya. Nasab ini tidak akan bisa menolong kalau memang dia amalannya lambat, ya lambat. Ya, jangan membanggakan bahwasannya saya dari Bani Fulan, saya dari Bani Fulan, saya lebih tinggi derajatnya, saya begini, nggak ada urusan, ya. Tidak ada urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Tayyib. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من قرب الدنيا نفس الله عنه كربة من قرب يوم القيامة والقرب يعني الشدة والضيق والضنكة. نعم. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mempermudah urusan seorang mukmin ketika di dunia, melepaskan dari segala bentuk kesusahan dan kesulitan dia ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah, ya, urusan dia ketika di yaumil qiyamah. Wal qarabu, yakni yang dimaksud dengan al-qurab, yakni asyidda wad-dhiq wad-dhanka, ya. Al-qurab ini orang yang dia terhimpit, dia merasa hatinya sempit, sumpah, gelisah
karena diteror oleh yang pernah ngutangin dia, ya, seperti mungkin tukang pinjol kan bukan orang-orang baik, orang bajingan semua. Ketika nagih sambil maki-maki, itu berapa kasus orang bunuh diri nggak kuat, ya, utangnya paling berapa sih, 2 juta, tapi diteror sampai orangnya bunuh diri karena dia nggak kuat, stres, depresi, karena seluruh kontak personnya dihubungi, ya. Nah, jadi orang punya hutang itu nggak enak. Siapa bilang orang punya hutang itu enak? Nggak enak, ya, gelisah, tidur nggak nyenyak, ya. Kalau dapat WA langsung bergetar, ya Allah ini orang nagih, jangan-jangan, ya. Al-muhim seperti itu. Al-hasil al-qurab, ya, syiddah wadhiq wadanka. Naam. Dalam ayat disebutkan wa nahsyuruhum yaumal qiyamah. Naam. Apa ayat sebelumnya? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi Allah akan bangkitkan orang tersebut di yaumil qiyamah dalam keadaan sempit, gelisah, susah, dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan matanya buta, ya. Taib. Wa tanfis ma'nahu, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa tanfis ma'nahu izalatul qurba wa raf'uha. Naam. At-tanfis artinya menghilangkan segala bentuk kesulitan, kesusahan, kegelisahan, ya, mengangkat, menghilangkan segala bentuk kesusahan, kegelisahan, al-muhim dari apa yang menimpa seorang mukmin, ya. Wa qawluhu min qurabid dunya ya'umul maliyah wal badaniyah wal ahliyah wal fardiyah wal jama'iyah. Barang siapa yang mempermudah urusan seorang mukmin, yang meringankan, mempermudah, membantu, menolong urusan seorang mukmin ketika di dunia, yang dimaksud apa? Dari urusan harta, mempermudah dari urusan hartanya, wal badaniyah, dari badannya. Mungkin dia seorang dokter, datang seorang pasien, dia nggak punya BPJS, dia nggak punya harta, nggak bisa bayar, tapi dia sakit. Solusinya apa? Ya, oh dia orang miskin nggak punya, ya sudah saya gratiskan Pak, nggak usah bayar. Ya, ini juga mempermudah, ya, termasuk dalam al-badaniyah wal ahliyah, dalam urusan keluarga, ya. Urusan keluarga macam-macam. Ada mungkin anaknya sakit, mungkin istrinya sakit, ya, ya, dan lain sebagainya. Wal fardiyah, dan individu ataupun berkelompok, seperti korban gempa di Cianjur itu berkelompok, ya. Taib, al-muadzin yuadzin.
طيب إخواني في الدين عزني الله وإياكم نواصل. وقوله من قرب الدنيا يعم المالية والبدنية والأهلية والفردية والجماعية. Nah, tadi sudah kita sebutkan, barang siapa yang dia membantu, meringankan, mempermudah, menolong ya saudaranya seorang mukmin ketika di dunia dalam urusan apa? Dalam urusan harta. Ya. Mungkin ada yang punya hutang piutang, ya, ditangguhkan pembayarannya, atau mungkin kalau mungkin nilainya tidak seberapa, mungkin dia ikhlaskan. Karena orang punya hutang ini berat ya urusannya ini. Urusannya berat karena Rasulullah SAW itu tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Ya, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Maka jangan kita menjadi manusia egois. Ya, jangan menjadi manusia egois ketika mendengar temannya meninggal dunia dengan masih punya hutang atas dirinya, kemudian ya mengatakan kepada ahli warisnya, itu bapak ente punya hutang sama ana, kalau enggak urusannya yaumil qiyamah. Ya. Nah, al-muhim kalau nilainya tidak seberapa, ya kan, bukan yang miliar gitu loh. Baru masih berapa lah, 1 juta sampai 10 juta mungkin, khalas sudah. Uang anak di bank masih ada 12 miliar. Anak halalkan nggak apa-apa. Aset anak 50 miliar. Apa artinya? Sedekah cuma 10 juta, ya kan? Meringankan ketika dikuburnya, ya. Nah, ala kulli hal, ya. Tadi saya sebutkan dari sisi badania, seorang dokter atau seorang relawan, ya. Dokter ketika dia melihat pasiennya nggak punya duit, ya jangan maksa, jangan kemudian keluarganya disuruh asal tanda tangan aja. Bapak, ibu ini dari keluarga pasien fulan, iya silakan tanda tangan. Tanda tangan nggak ketahui isinya apa, kemudian setelah mau keluar itu struknya ke sekian puluh juta. Nah, ini juga tidak dibenarkan juga ya praktek-praktek seperti itu. Kalau orang nggak bisa bayar terus gimana? Atau seorang ibu yang melahirkan di klinik, ya, ibu dan anak, terus dia nggak bisa bayar, anaknya ditahan gitu, nggak mungkin kan? Al-muhim, kita sebagai makhluk sosial, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, wahai manusia, kami ciptakan kalian ini dari laki-laki dan wanita berpasangan. Naam, kami jadikan kalian berkembang biak, kemudian menjadi bersuku-suku, bergolongan-golongan, supaya kalian itu saling mengenal. Saling mengenal. Kadang di komplek, di klaster kecil paling isi rumahnya 20 rumah apa 30 rumah, nggak ada yang kenal. Ya. Ini seperti kejadian yang di Jakarta Barat itu. Udah meninggal 7 bulan dalam rumah, tetangganya nggak tahu. Ya, entah apa itu yang terjadi. Al-muhim, jadi rukun warga atau rukun tetangga itu tidak dijalankan. RT-nya mungkin nggak pernah turun ke warganya, nggak pernah tanya. Kalau RT yang baik, kalau bisa dijadwal. Ya, kalau RT-nya baik, ya seperti Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keliling dari rumah ke rumah ngelihat warganya bagaimana, ini sudah makan belum, ini bagaimana. Ya, kalau RT zaman sekarang masa bodoh. Aneh nggak dibayar kok, dibayar paling berapa ya? Nah, disuruh keliling, suruh ngeliat warganya nggak mau, RT RW-nya males. Nah, jadi jangan dilihat dari sisi
dari sisi harta kan dinilai berupa harta. Kalau saya keliling mau dibayar berapa? Enggak. Bahwasannya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ya, jadi presiden itu enak? Enggak enak. Siapa bilang? Oh, mungkin akan mengatakan enak dong. Bisa dapat proyek-proyek, bisa empat sana empat sini. Jadi wapres juga bisa empat sana empat sini. Jadi gubernur, jadi menteri, bisa banyak proyek. Oh, itu urusan dia. Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu sisi, ya, ada satu sisi jangan dilupakan. Ketika ada rakyatnya yang menderita, rakyatnya kelaparan, dia berdosa. Ya, itu dari skop presiden. Skop yang paling kecil apa ya? RT RW. RT RW, RT RW itu pejabat negara loh. Ya, RT RW itu pejabat. Walaupun mungkin kelasnya skopnya kampung. Jadi ada di beberapa tempat itu sampai diadakan pemilihan RW yang daftar berapa orang itu banyak. Cari dukungan sana, dukungan sini. Emang apa sih jabatan RW? Kalau bisa dikasih jabatan apapun jangan mau diterima. Karena apa? Karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau ada warganya sakit dia nggak tahu, dia berdosa. Ya kan? Kalau ada warganya belum makan, dia berdosa. Kalau ada warganya berbuat maksiat, dia berdosa. Ya kan? Jadi semuanya itu harus disinkronkan dan harus dilihat, harus mempermudah urusan warganya, ya kan, urusan surat menyurat dipermudah, birokrasi tata negara dipermudah, orang ngurus KTP dipermudah, artinya benar dia ngurusnya, orang ngurus KK dipermudah, orang ngurus apalagi paspor dipermudah, ya, ngurus apalagi SIM atau dan sebagainya harus dipermudah. Bagaimana birokrasinya itu sudah dibuat, tata kelolanya itu sudah ada, sistemnya sudah canggih, pakai online segala macam, tapi prakteknya nol. Tetap aja yang maling tetap maling, ya. Nah, ala kulli hal yang harusnya jalurnya seperti ini dibelokkan ke sana. Bapak, saya mau ngurus. Oh, Bapak ke sana dulu, Pak, ke pintu sana. Dari pintu sana ke pintu sana, Pak. Dari pintu sana muter lagi. Ya, apalagi ngurus-ngurus surat tanah itu. Masuk, taruh bawahnya lagi. Masuk, taruh lagi terus diputer-puter. Ya. Nanti yang main kerja dilihat ada amplopnya enggak. Kalau ada yang ada amplopnya dikerjain, enggak ada ditaruh bawah lagi. Ya. Ngurus surat balik nama sampai 9 bulan, setahun nggak kelar-kelar. Lo ngapain kerjanya mereka di dalam itu? Ya, ala kulli hal, orang-orang yang mempersulit kesulitan manusia ketika di dunia, urusan dia juga akan dipersulit oleh Allah di yaumil qiyamah. Ya, hati-hati orang yang kerja di birokrasi pemerintahan ini yang suka mempersulit ke manusia, dia akan dipersulit urusannya. Belum menghadapi yaumil qiyamah, urusannya di kuburan akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ngeri orang-orang yang duduk di birokrasi pemerintahan ini, orang-orang yang ngeri. Wallahu alam, dia itu makan barang apa nggak tahu. Nah, ala kulli hal ya. Qala naffasallahu anhu ay kashafallahu anhu wa azalah. Barang siapa yang dia mempermudah urusan manusia ketika di dunia, maka Allah akan mempermudah urusan dia. Ya, Allah akan hilangkan, ya, Allah akan hilangkan segala bentuk kesulitan dia. Qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan hilangkan kesulitan dia ya ketika di yaumil qiyamah. Wala syak anna qurba yaumil qiyamah a'zam wa ashad min qurabid dunya. فإذا نفس عن المؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة.
Kata Syekh bin Utsaimin, tidak diragukan lagi bahwasannya kesulitan, kesempitan, kesusahan di hari kiamat itu sangatlah besar. Ya. Dan lebih mencekam dan lebih mengkhawatirkan daripada urusan dunia. Ya. Kesulitan, kesusahan di yaumil qiyamah itu akan lebih dibandingkan daripada urusan dunia. Nah, ini orang yang dia bisa menolong, bisa membantu, mempermudah, meringankan beban manusia ketika di dunia, dia akan dipermudah urusannya di yaumil qiyamah, yang mana urusan di yaumil qiyamah itu nggak ada yang mudah. Semuanya itu serba genting, serba gawat, dan serba mengkhawatirkan, dan manusia dalam keadaan mencekam di hari itu di yaumil qiyamah. Tapi subhanallah, orang yang dia di dunia ini suka menolong, suka membantu, meringankan beban manusia, ya. Nah, kalau bisa meringankan beban manusia itu ya nggak perlu harus selalu dipertontonkan, ya. Contohnya secara personal, ada orang punya utang piutang karena sudah nggak mampu untuk bayar, nggak bisa mampu untuk nyicil, dilihat mungkin udah nggak ada, ya kesian. Ya sudah, afwan, anak ikhlaskan dia sudah. Antum punya hutang sama anak kan, anak ikhlaskan sudah. Ya, itu nggak ada yang tahu kecuali dia dengan yang bersangkutan. Naam. Atau mungkin dia membantu kesulitan orang lain dari sisi harta, titip ke orang lain. Ini saya titip ya dari hamba Allah. Alhamdulillah nggak ada yang tahu. Kalau zaman dahulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkeliling. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkeliling, ya, cari dari warganya, masyarakatnya siapa yang belum makan dan sebagainya, dibantu. Diambilkan dari Baitul Mal. Nah, kemudian dari Aimatus Salaf Abdullah ibn Mubarak. Kalau Abdullah ibn Mubarak ini betul-betul dia sesuai dengan hadis ini. Ya. Nah, Abdullah bin Mubarak ini dari keluarga kaya di Baghdad. Turunannya memang turunan kaya. Ya. Bapaknya penguasa, dan Abdullah, ya, Abdullah bin Mubarak dia seorang pengusaha, dia juga seorang ulama, ya, min a'immat al-hadits. Al-Imam Abdullah bin Mubarak dia punya kebiasaan hampir setiap malam berkeliling mencari rumah-rumah fuqara wal masakin. Dia bawa segepok harta, ya. Dia bawa segepok harta, diletakkan di depan pintu rumah orang yang dari kaum fuqara wal masakin, diletakkan. Itu hampir tiap malam dia keliling cari orang-orang fuqara wal masakin, diletakkan segepok harta depan pintu rumahnya. Jadi orang-orang itu ketika buka pintu rumahnya, dilihat depan rumahnya ada segepok harta, ya. Itu dilakukan bertahun-tahun, nggak ada yang tahu siapa yang menolong mereka, ya, yang memberikan mereka segepok harta depan pintu rumah mereka, siapa ini yang melakukan, nggak ada yang tahu, ya. Nah, tidak terdeteksi. Bahkan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak menebus orang yang ada dalam penjara, ditebus, dikeluarkan oleh Abdullah ibn Mubarak, ya. Ditebus oleh Abdullah bin Mubarak, orang tersebut bebas, nggak tahu orang yang keluar bebas ini, dia nggak tahu siapa yang menebus dirinya, nggak ada yang tahu. Alhasil setelah Al-Imam Abdullah bin Mubarak meninggal dunia, terhenti bantuan di depan pintu-pintu kaum fuqara wal masakin. Maka manusia mengambil kesimpulan, oh berarti selama ini yang membantu kita Abdullah bin Mubarak. Baru ketahuan. Nah, itu dilakukan langsung oleh Abdullah bin Mubarak. Dia menyerahkan di pintu-pintu rumah kaum fuqara wal masakin, ya. Nah,
Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita zaman sekarang mau mencari rumah kaum fuqara wal masakin, tutup mata gini aja sudah kelihatan. Ini orang miskin-miskin kelihatan semua. Ya, apalagi yang di Cianjur kemarin kena gempa, udah habis mereka. Rumah udah nggak punya, harta benda udah nggak ada. Ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Nah, jadi kehidupan di zaman sekarang ini kehidupan yang sudah tidak balance, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan startup itu mereka bakar-bakar duit triliunan. Duit dibakar-bakar triliunan. Setelah itu perusahaannya dinyatakan pailit, bangkrut. Ya, enak. Duit bukan duit dia. Ya. Kemudian pailit, bangkrut, gitu aja selesai. Tidak perlu wajib untuk membayar hutang. Sedangkan di zaman kita sekarang ini manusia yang tidak bisa makan dalam sehari itu ada. Kadang bisa beli beras, kadang nggak bisa beli beras, kadang makan, kadang enggak. Kadang dari pagi baru ketemu makan malam. Ya. Ala kulli hal ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman, ya, kaum muslimin dimanapun antum dan semuanya berada, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, ya, keberkahan dari hartanya. Ya, minta tolong yang punya kelebihan harta, nggak perlu banyak-banyak. Kata Rasulullah, fattaqun nar walau bisyakit tamra. Takutlah kalian atas azabnya Allah dari api neraka. Dengan apa? Walaupun kalian cuma bisa bersedekah dengan satu butir kurma. Fattaqun nar walau bisyakit tamra. Takutlah kalian dari azab Allah walaupun kalian hanya bisa bersedekah dengan satu butir kurma. Jadi nggak harus bersedekah itu harus tunggu kaya raya. Saya omsetnya belum nyampe ini. Saya target saya setiap bulan 100 juta tapi belum ketemu ini. Belum, nanti aja. Ya. Nggak harus nunggu kaya raya, nggak harus omsetnya miliar, nggak harus. Ya. Nah, jadi pengen, ya, kaum muslimin ini dimanapun mereka berada saling berta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perkara ketakwaan dan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian tolong menolong dalam perkara perbuatan dosa dan maksiat dan bermusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang ta'awunnya harus ada sisi deal-deal politik dulu, harus ada deal-deal apalah ya namanya. Jadi kalau bapak-bapak, ya, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, kalau antum ini mau turun ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, makanya sekali-kali itu touring itu sendirian, jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng cuma kebut-kebutan isinya, ya. Touring sendirian, menikmatin alam, ya, dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Lihat ke bawah, lihat apa yang dilakukan oleh sebagian manusia yang mereka nggak bisa makan, cukup mengandalkan yang ada di alam saja. Mereka nanam sayuran sendiri, nanam singkong, yang dimakan cuman itu aja. Ya. Naam, mereka cuman hidupnya bergantung dan berserah diri hanya kepada Allah, dan mereka hidup karena Allah janjikan pasti mereka, wa ma dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada semua yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita nggak bantu mereka, mereka hidup kok karena Allah yang menjamin mereka. Tapi memang mereka nggak bisa makan pizza, mereka makan mie ayam, makan sate nggak bisa, mereka makannya cuma singkong, ya. Tapi mereka hidup. Nah, jadi harus kita ini peka terhadap sosial kita, harus kita ini turun langsung melihat ketika ada orang dia baru masuk Islam, bagaimana caranya untuk kita support. Kalau mau memberikan bantuan jangan suka pilih-pilih. Oh, ini dari kelompok jamaah saya harus saya bantu. Kalau ini bukan ini. Oh, ini nggak ada maslahatnya ini. Ya, akhirnya dan harta seorang muslim yang dititipkan, ya, baik itu dari harta, terutama harta zakat.
Jangan pernah pengurus masjid, para amil zakat, dia menahan hartanya seorang muslim untuk dibagikan. Ya, menunda, ditunda-tunda sampai nggak dikeluarkan, batas waktunya sudah lewat, maka dia berdosa. Ya, jangan pengurus masjid DKM-nya bingung, ini dimanfaatkan untuk apa ya? Apa kita beli mobil aja ya? Apa kita beli rumah? Ya, ketika seorang muslim dia sudah titip hartanya untuk diserahkan kepada muslim yang lainnya, cepat segera keluarkan secepat-cepatnya. Ya, jangan ditahan-tahan hartanya seorang muslim. Jadi kalau bapak-bapak yang dia termasuk dalam orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat sudah sampai nisabnya selama setahun dan dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya, katakan zakat dia itu sejumlah yang harus dikeluarkan, zakatnya dia 1 miliar. Ya, 1 miliar. Ini katakan, ya. Kalau dia bentuknya korporat perusahaan, mayustab'ad, ya pasti itu akan bisa dilakukan. Zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dia senilai 1 miliar. Daripada dia pusing-pusing dikasih amplop cepek, dikumpulkan cepek sebanyak-banyaknya. Ini cepek. Ya, cepek ini nggak menyelesaikan permasalahan urusan seorang muslim. Ya, harta zakat itu boleh diberikan kepada orang yang lebih di antara jenis tipe manusia yang berhak untuk menerima zakat. Siapa? Orang yang punya hutang. Ya, kalau bapak-bapak ini punya apa namanya zakat yang harus dikeluarkan, oh harta saya yang harus saya keluarkan ternyata 25 juta. Ya, 25 juta. Coba dilihat filenya, dilihat nota-notanya. Coba ini orang sudah berapa tahun nggak bayar-bayar. Dimasukkan aja, diinkludkan. Oh ini orang yang punya hutang yang dia sudah nggak bisa bayar senilai 10 juta. Dimasukkan ke dalam zakat dia, tinggal telepon, Pak, saya alhamdulillah mengeluarkan zakat tahun ini. Dan itu utang saya sama utangnya Bapak sama saya senilai 5 juta saya ikhlaskan dan saya rupakan berupa zakat. Lunas. Selesai. Jangan dibuat ruwet hidup ini. Ya, banyak manusia ruwet di zaman sekarang ini. Jadi yang zakat ya dicepek itu nggak menyelesaikan masalah. Selamanya orang begini akan begini terus. Ya, 1 miliar kalau kita kasihkan 1 orang, selesai kewajiban kita mengeluarkan zakat. Ya, 1 miliar kita kasihkan kepada 1 orang, selesai kewajiban kita mengeluarkan zakat. Ya, kalau kita zakat itu kita rupakan, dilihat orang-orang yang dia punya potensi, punya hutang nggak bisa bayar, tapi dia punya motivasi bekerja. Sudah Pak, ini Pak dari uang zakat saya, Bapak saya kasih 10 juta ini. Mudah-mudahan tahun depan Bapak bisa mengeluarkan zakat. Ya, kasih 10 juta, jebret. Ya, dilihat lagi ini orang punya potensi, mau dia bisa bekerja. Bapak pengen bekerja apa? Oh saya pengen dagang gorengan. Berapa modal? 5 juta, 10 juta. Ini Pak, tahun depan mudah-mudahan bisa keluar zakat. Ya, ini zakatnya kaum muslimin ini di seluruh penjuru, jangan penjuru dunia, Indonesia saja, jangan di dunia kebanyakan. Zakatnya kaum muslimin ini kalau dihimpun ya triliunan jumlahnya. Utangnya Indonesia ini lunas. Hutangnya pemerintah Indonesia dari zakatnya kaum muslimin lunas. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum, dalam bab permasalahan ini memang butuh sensitif, butuh kita ini betul-betul jeli, butuh kita ini menjadi manusia-manusia yang yakni punya perasaan jeli dan punya perasaan, bolehlah kita membantu orang ya. Kalau memang dia sudah nggak bisa untuk tidak berdaya, silahkan untuk dibebaskan dari segala bentuk kesulitannya. Ya, jangan dipreser, jangan diteken, jangan ditelepon, jangan diteror. Ya, semua temannya ditelepon, semua keluarganya, semua di media sosial disebarkan kejelekannya dan sebagainya. Ini orang punya hutang, ini orang punya hutang. Ya, nah,
Maka jangan kita mempersulit keadaan manusia. Kalau kita mempersulit, maka Allah akan mempersulit urusannya di yaumil qiyamah. Ya, tayyib. Qala rahimahullahu taala qurbatan min qarab yaumil qiyamah. Naam. Wa man yassara ala mu'sirin ay sahhala alaihi wa azala isratuhu. Barang siapa yang mempermudah dari segala bentuk kesulitan, ya, mempermudah, menghilangkan dari segala bentuk kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Ya, wa huna sara al jazaa'u fid dunya wal akhirah wa fil qurabi wa qurbatu min qurbati yaum al qiyamah lianna qurba yaum al qiyamah 'azima jiddan. Nah, barang siapa yang dia mempermudah urusan seorang mukmin, seorang manusia di dunia, Allah akan mempermudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Ya, di sini balasannya kata Syekh bin Utsaimin dua. Dia mendapatkan balasan di dunia dan dia mendapatkan balasan di akhirat. Ya, tentunya urusan di yaumil qiyamah itu lebih berat, lebih susah, lebih agung urusannya di yaumil qiyamah. Ya. Nah, man satara musliman satarahallah. Nah, barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, ya, satara aibahu sawa'an kana khuluqiyan aw khuluqiyan aw diniyan aw dunyawiyan idza satarahu wa 'adhahu hatta la yatabayyana lin-nas. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, barang siapa yang menutupi saudaranya seorang muslim, ya, menutupi aibnya, baik itu dari sisi fisiknya, baik itu dari sisi akhlaknya, ya, dari sisi agamanya, ya, atau dari sisi perkara dunianya, dia tutupin, ya, hatta sampai manusia tidak bisa, artinya manusia nggak tahu apakah orang ini bagaimana, maka dia di yaumil qiyamah akan ditutupin, atau di dunia dan di akhirat urusannya atau aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, masih panjang. Al-muhim al-khulasah, ya, tadi sudah di awal hadis sudah saya terangkan, ya. Insyaallah kurang lebihnya sama dengan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ala kulli hal al-khulasah, ya, dari hadis ini bahwasanya hadis ini memberikan motivasi. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, targhib fit tanfisul karb al-kurab 'anil mu'minin. Ya, hadis ini memberikan motivasi, ya, untuk mempermudah urusan seorang mukmin ketika di dunia, ya. Nah, jadi cobalah kita melihat introspeksi diri. Kalau seandainya ada di antara teman-teman kita, saudara kita yang mereka butuh bantuan kita, maka berilah kemudahan. Al-aqrabuna aulal bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terdekat dengan lingkaran kita, dengan kehidupan kita, mereka lebih utama untuk mendapatkan kebaikan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Dari sisi nasab. Kemudian yang kedua, dari sisi lingkungan kita. Tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, itu orang terdekat dengan kita. Ya. Kemudian teman-teman kita, mereka juga adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita punya kebaikan, kelebihan kebaikan dari sisi harta, dari sisi apapun, berikan mereka kebaikan kita. Ya. Atau kalau kita mengeluarkan zakat, sedekah, kita tahu dari keluarga kita, tetangga kita ada yang butuh, berikan kepada mereka. Ya. Nah, ala kulli hal, bahwasanya dengan satu butir kurma dapat menyelamatkan seorang hamba dari siksa azab Allah di yaumil qiyamah, dan sedekah ini akan menjadi naungan di yaumil qiyamah. Ya. Yang di hari itu tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah, dan di antara naungan yang bisa menyelamatkan, menaungi manusia dari teriknya matahari di hari itu, yaitu dari sedekah dia ketika di dunia. Ya. Maka jangan bakhil, jangan kikir, jangan mikir-mikir. Kalau saya nyumbang 1 juta, kata Ustadz itu akan diganti oleh Allah sekian kali lipat. Saya berharap deh supaya dapat sekian kali lipat. Enggak. Kita nggak bisa berkalkulasi seperti itu. Yang penting kita ikhlas, kita nyumbang 1 juta, ya Allah akan memberikan satu keajaiban lewat yang lain. Bukan berarti 1 juta akan Allah lipat gandakan, ya 10 kali lipat dan sebagainya. Tidak seperti itu. Allah memberikan rezeki itu dari berbagai macam cara. Ya.
Nah, tapi kita yakin bahwasanya Allah pasti akan melipat gandakan rezeki seorang hamba yang dia suka membantu orang lain. Tapi ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, naktafi ila hadzal qadr. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila huna sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.